يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. First of all, let's thanks our Prophet. Let's thanks. First of all, let's thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala that has given us mercy and blessing, so we can be here enjoying this muhadara in this night. And salawat and salam, not forget, we deliver to our noble character, to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, lanjut ke acara yang pertama, pembukaan. Mari kita buka acara muhadharah pada malam kali ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, tilawah dari saudara Akhi wa Fauzan. Waktu dan tempat kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wa الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Jangan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenal Muhammad seperti mereka mengenal mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti memegang kebenaran, padahal mereka mengetahuinya. Kebenaran itu dari Tuhan, maka jangan sekali-sekali Muhammad termasuk orang yang ragu. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang menghadap kepadanya, maka berlomba akan kebaikan di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu taufiqi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'diman li syanihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas nikmat yang begitu banyak Ia berikan kepada kita. Salah satunya adalah nikmat sempat dan nikmat sehat sampai dengan nikmat Islam dan iman. Sehingga alhamdulillah kita dipertemukan di masjid yang mulia ini dalam rangka kegiatan muhadharah. Semoga dengan niat yang ikhlas kita mendapatkan pahala di sisi Rabb semesta alam. Tak lupa sholawat beringat salam kita aturkan kepada pemimpin anak cucu Adam, qudwah hasanah kita, habibana wa nabiyana Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam yang telah menyelamatkan kita dari zaman jahiliyah hingga zaman yang penuh ilmu, dan serta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang setia, yang istiqomah di atas ajarannya dan as-sunnahnya sampai akhir zaman. Sekian muqaddimah dari aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu taufiqih wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas nikmat yang begitu banyak yang telah Allah berikan kepada kita, mulai dari nikmat sempat dan nikmat sehat hingga nikmat iman dan Islam. Sehingga alhamdulillah kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka mengikuti kegiatan muhadarah. Salawat beserta salam kita haturkan kepada pemimpin anak cucu Adam, qudwah hasanah kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menyelamatkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, hingga para pengikutnya yang selalu istiqomah di atas ajaran dan sunnahnya hingga hari kiamat. Mungkin sekian muqaddimah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Salah satunya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul di dalam masjid yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman yang penuh dengan kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Mungkin sekian muqaddimah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala isyanihi wa syukurihi lahu taufiqih wa amtinani asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa amtinani asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu ta'dima li syanihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh lahu da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa ala ashabihi wa ikhwani amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita, mulai dari nikmat sempat dan nikmat sehat sampai dengan nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga alhamdulillah kita mendapat mengumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka mengikuti kegiatan muhadarah. Semoga dengan niat yang ikhlas kita mendapatkan pahala di sisi Rabb semesta alam. Salawat beringan salam kita haturkan kepada
cucu anak Adam, ketua hasanah kita, habibana wa nabiyana Muhammad yang telah menyelamatkan kita dari zaman jahiliyah menuju kepada zaman yang penuh dengan ilmu, dan juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang istiqomah atas dan sunnahnya atas ajaran dan sunnahnya atas ajaran dan sunnahnya hingga hari kiamat. Sehingga dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu taufiqi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'zima li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita, mulai dari nikmat sempat dan nikmat sehat sampai dengan nikmat iman dan Islam, sehingga alhamdulillah kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka mengikuti kegiatan muhadarah. Semoga dengan niat yang ikhlas kita mendapatkan pahala di sisi Rabb semesta alam. Salawat beriringan salam kita haturkan kepada pemimpin anak cucu Adam, qudwah hasanah kita, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menyelamatkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu, dan juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang istiqomah di atas ajaran dan sunnahnya hingga yaumul akhir. Mungkin segitu saja mukadimah dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lillahi taufiqi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman sya'ni. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas nikmat yang begitu banyak Allah berikan kepada kita, mulai dari nikmat sempat, nikmat sehat, sampai dengan nikmat iman dan Islam, sehingga alhamdulillah kita dapat berkumpul di masjid yang mulai ini dalam rangka mengikuti kegiatan muhadarah dengan niat yang ikhlas. Semoga dengan niat yang ikhlas kita mendapatkan pahala di sisi Rabb semesta alam. Salawat beriringkan salam kita haturkan kepada pemimpin anak cucu Adam, qudwah hasan kita, habibana wa nabiyana Muhammad, yang telah menyelamatkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu, dan juga keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang istiqomah di atas ajaran dan sunnah hingga hari kiamat. Sekian mukaddimah dari aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Segala puji dan syukur kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus utusannya supaya memberitahukan segala isi ajaran agama walaupun orang-orang musyrik membencinya. Salawat serta salam kita curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menghabiskan seluruh masa hidupnya hanya untuk kepentingan umat-umatnya. Tidak seperti pemimpin-pemimpin zaman sekarang yang memperdaya umat hanya untuk kepentingan pribadi. Berdiri saya di sini ingin menyampaikan muhadharah yang berjudul memelihara amanat terhadap Allah Subhanahu wa taala, orang lain dan diri sendiri. Sebelum saya memulai muhadharah saya pada malam hari ini, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Ustadz Syarifuddin Bara selaku penanggung jawab dan juri muhadharah. Dan saya juga berterima kasih kepada saudara Kadafi Mufid, Laude dan Hidaylah selaku MC pada malam hari ini yang telah memberikan saya kesempatan untuk berdiri di hadapan kalian semua ini. Baiklah, saya akan mulai muhadharah ya. Masalah amanah adalah masalah yang paling berat dengan agama. Ada punya cerita nih. Pada suatu hari, Khalifah Ali radhiyallahu an sedang duduk bersama Nabi di suatu tempat. Tiba-tiba didatangi oleh seorang laki-laki desa yang kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, akhbirni bi asyaddi syai'in fi hadzal dini wa alyanah." Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Alyanuhu syahadatu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa asyhaduhu ya akhi al-aliyatil amanah. Li'annahu la dina liman la amanatalah wa la salatalah wa la zakatalah." Rawahul Bazzar. Yang artinya, "Ya Rasulullah, tolong beritahukan kepada hamba apa yang terberat dan yang paling ringan dalam agama." Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Yang paling ringan adalah membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan yang paling berat, wahai saudara-saudaraku, adalah menjaga amanah. Karena orang yang tidak terbiasa memelihara amanahnya tidak bisa sempurna agamanya, salatnya dan zakatnya." Hadis riwayat Bazzar. Hadirin yang berbahagia, hadis di atas tadi menjelaskan amanah secara garis besar dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, amanah terhadap manusia, dan yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri. Amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala juga bermacam-macam bentuknya, baik dalam bidang ibadah maupun bidang sosial. Tapi yang paling utama adalah amanah terhadap perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Amanah terhadap manusia juga dibagi menjadi 2 bagian, yaitu unsur pribadi dan unsur kepentingan umum. Unsur pribadi akan dipikul sendiri seperti seorang buruh atau pegawai yang memegang amanah pekerjaannya. Dan yang terakhir yaitu amanah terhadap diri sendiri. Gimana caranya? Caranya itu memelihara tubuh agar tidak merugikan bahkan merusak tubuh itu sendiri. Hadirin yang berbahagia, amanah merupakan ciri-ciri orang yang soleh dan mukmin. Dalam Al-Quran juga kita bisa temukan perintah Allah untuk menjaga amanah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Yang artinya, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Semoga muhadharah saya yang singkat pada malam hari ini semoga bermanfaat bagi kalian semua. Nah, sebelum saya tutup, Anda punya tebak-tebakan nih, ada hadiahnya loh. Oh enggak? Oh.
Mau ya? Udah. Apa ya? Yang gampang aja deh. Tadi Anda kan bilang amanah secara garis besar dibagi 3. Ada yang bisa sebutin? Angkat tangan dong, angkat tangan yang bisa sebutin. Ada? Siapa? Derli, mau nggak Derli? Oi Derli, oi, mau nggak? Ane hitung sampai 3 ya, kalau nggak Ane pindah nih. 1, 2, 3, oke. Bang Umam, apa bang? Kasih. Apa bang? Aduh. Amanah kepada Allah. Yang kedua, amanah terhadap orang lain. Yang ketiga, amanah terhadap diri. Lepas. Ya, betul. Nah, ini bang. Tes. Ya, sekian muhadharah dari saya. Barakallah, semoga hidup kita semakin berkah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrullahu taufiqi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita. Mulai dari nikmat sempat dan nikmat sehat, sampai dengan nikmat iman dan Islam, sehingga alhamdulillah kita dapat berkumpul di masjid yang insya Allah mulia ini dalam rangka mengikuti kegiatan muhadharah. Semoga dengan niat yang ikhlas kita mendapatkan pahala di sisi Rabb semesta alam. Sholawat beriringan salam kita haturkan kepada pemimpin anak cucu Adam, qudwah hasanah kita, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menyelamatkan kita dari zaman jahiliyah menuju kepada zaman yang penuh dengan ilmu seperti saat ini, dan juga kepada sahabatnya, keluarganya, dan seluruh pengikutnya yang istiqomah di atas ajaran dan sunnahnya hingga hari kiamat. Cukup sekian mukadimah dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang pertama, kita mengucapkan jazakumullahu khairan kepada para muhadir yang insyaallah dengan niat yang ikhlas untuk bisa menampilkan sesuatu yang terbaik menurut mereka, dan semoga kedepannya lebih baik. Kita juga mengucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh santri yang sudah berpartisipasi hadir di tempat yang mulia ini.
Dan tentunya yang paling utama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kepada kita nikmat yang tidak akan mungkin kita menghitungnya. Kalaulah orang bisa menghitung buih di lautan, tetap saja dia tidak mampu menghitung nikmat Allah. Karena saking banyaknya nikmat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha." Jika kalian mencoba untuk menghitung nikmat Allah, maka sungguh kalian tidak akan mampu menghitungnya. Baik. Dan kemudian kita juga berterima kasih pada Rasulullah, seorang manusia pilihan yang diutus untuk menyampaikan syariat Islam walaupun cobaan begitu besar. Dan alhamdulillah sampai pada hari ini kita masih menikmati indahnya Islam itu sendiri yang merupakan ajaran yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, tadi sudah kita dengarkan bersama, Masya Allah, bagaimana begitu antusias ya. Walaupun baru pertama sekali berdiri di depan, tapi tidak grogi, masih bisa mengalahkan kelas 8, kelas 9. Sebagian, tapi ada yang bagus. Kelas 8, 9, 8, 9 itu ada yang bahkan lebih bagus daripada kelas 11. Apalagi kelas 10 itu mah udah terbagus itu. Tapi itulah namanya sebuah pembelajaran, itu butuh proses. Ada waktu di mana kita grogi, di mana kita mental sudah tertata, nanti akan menjadi lebih bagus. Nah, tadi kita sudah melihat bagaimana adik-adik kita mencoba ya, untuk berdiri di depan walaupun dengan grogi ya, tapi alhamdulillah bisa terlaksana. Nah, yang paling utama malam ini yang saya ingin komentari adalah tema yang dibawakan oleh saudara Raffi tadi ya, yaitu amanah. Secara umum Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, apa tadi? Gimana bunyinya? Innallaha ya'muru an tu'addul amanah ila ahliha. Jadi amanah itu emang harus ditunaikan kepada pemiliknya. Ketika kita berbicara tentang amanah kepada Allah, maka tentunya kita punya amanah besar. Apa itu? Ada yang tahu amanah kita terhadap Allah yang paling besar? Ayo, Adon, Okto, apa? Apa amanah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhannya yang paling besar? Ada yang tahu? Hah? Amanah terbesar bukan puasa, bukan sholat, bukan jihad, bukan haji, bukan umroh dan sebagainya. Amanah terbesar seorang hamba yang paling utama dan yang pertama sekali adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Semua akan terbatalkan kalau seorang hamba tidak mentauhidkan Allah. Walaupun seorang hamba amanahnya di dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu apa? Beribadah. Beribadah tanpa mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah sia-sia, ikhwan. Salah satu pengertian dari ibadah itu sendiri adalah apa? Perbuatan yang diridhoi dan dicintai Allah, itu namanya ibadah.
Jadi kalau perbuatan itu nggak diridhoi dan dicintai Allah, bukan ibadah. Jadi kalau okto tidurnya tidur mulu, nggak setoran-setoran, nah itu berarti apa itu namanya? Di antum semua, ya itu amanah terhadap Allah. Itu antum insya Allah pembahasan lebih panjang. Tapi yang kita bahas ini adalah amanah terhadap orang lain dan amanah terhadap diri sendiri. Nah ini. Siapa orang lain itu? Maksudnya ketika antum diamanahkan sesuatu, Dafan, tolong kunci pintu ini. Misalnya ini contoh aja. Terus dia nggak kunci, ya berarti dia tidak menjalankan amanah. Aziz, bangun santri, bangunin santri, amanah. Nggak bangunin, nah berarti tidak melaksanakan amanah. Santri adon, setoran, amanah. Tapi nggak mau setoran, berarti tidak menjalankan amanah terhadap orang lain. Apa amanah diri sendiri? Amanah diri sendiri itu banyak. Yang paling utama ya tahu diri kalau bahasa kita sekarang. Ya kan? Diri itu siapa? Ente siapa? Kalau sebagai seorang anak, tentunya amanahnya apa? Berbakti kepada kedua orang tuanya. Kalau dia merasa dia itu hamba, berarti harus beribadah kepada Allah. Kalau dia merasa dia itu seorang santri, maka dia harus menjalankan aturan. Kalau dia merasa dia itu seorang siswa, maka dia harus belajar. Itu amanah namanya. Tapi amanah terbesar antum untuk masuk pondok ini adalah orang tua antum. Ketika antum dititipkan orang tua, yang cuma satu niat orang tua, semoga anak saya jadi anak orang yang soleh. Walaupun tidak menghafal Al-Quran, minimal jadi orang soleh. Ini sudah nggak soleh, nggak hafal Quran, pulang-pulang jadi anak motor. Nggak apa-apa motor, tapi motor syar'i. Ikhwan misalnya, ayo kita kajian di Bandung, tapi pakai motor touring. Bagus itu. Jangan sampai touring ke tempat-tempat maksiat. Ayo ke puncak yuk, puncak. Sampai di sana satu bonceng satu, belakang ada betinanya, ada depan jantan, di belakang betina. Nah, satu motor satu. Akhirnya bukan touring membawa berkah, tapi touring membawa kenikmatan. Nikmat yang dilaknat. Ya, nikmat itu kan ada yang dilaknat dengan kenikmatan itu. Ada yang diberkahi. Baik, ini salah satu contoh ya. Saudara Uktu Al-Adon ini Masya Allah ya, ganteng-ganteng ya kan, diciptakan Allah. Insya Allah banyak akhwat yang maulah. Cuman masalahnya akhwat sekarang tuh yang dilihat tuh dua, ada otaknya, maksudnya tuh pinter ya, cerdas ya, dan ada duitnya. Ini misalnya duit nggak ada, otaknya juga pas-pasan. Udah gitu, sholatnya telat subuh, nggak jadi akhwatnya. Apalagi sekelas Derli, waduh. Cocoknya dapat nenek-nenek itu. Antum tahu kenapa saya suruh berdua berdiri sini? Nah, biar dengar. Kalau di sana kan nggak dengar dia. Karena telinganya biasa kalau lagi duduk itu hilang dia telinganya.
Kalau berdiri kan telinganya lumayan lah terbuka. Gimana? Waktu sambil push up apa berdiri doang? Baik, jadi amanah itu penting ya. Antum itu diamanahkan orang tua apa di sini? Makan, tidur, main-main, ngebully orang, atau tukang ngebul, atau apa? Diamanahkan orang tua antum ke sini untuk menjadi orang yang lebih baik atau menjadi manusia itu sendiri. Selama ini kan bukan manusia, jadi sampai di sini dimanusiakan, ya kan? Sifatnya bukan zatnya, sifat. Sifat itu kan bisa dia memang badannya manusia, tapi bisa jadi sifatnya sifat binatang. Misalnya dia berzina di tempat rame, binatang kan maksudnya? Manusia bukan itu? Bukan, misalnya maksud telanjang di tengah jalan, ya bukan manusia gitu, binatang. Sifatnya ya bukan orangnya, zatnya tetap manusia, tapi sifatnya sifat binatang. Nah, sifat syaitan suka ganggu orang, suka ngejek orang, suka mukul orang dan sebagainya. Nah, ini sifat syaitan. Manusia orangnya, zatnya manusia, tapi sifatnya syaitan. Ada orang yang disebut juga Dajjal. Kenapa Dajjal? Karena sukanya apa? Mengajak orang kepada bukan. Jangan ikhwan. Kalau ustadznya bangunin antum, kakak kelasnya bangunin antum, bersyukur, alhamdulillah saya masih dibangunkan. Jangan sampai dibangunkan emosi. Untuk saya belum ketemu orang emosi depan saya bangunin. Kalau saya ketemu langsung saya suruh ke WC, saya siram pakai air. Karena emosi itu kan biasanya kalau kena air dingin lah, lumayan lah, sejuk gitu. Habis itu diruqyah, basah-basah gitu, ruqyah lagi, biar hidup dia. Ini dibangunin loh, buat kebaikan, bukan buat maksiat. Tapi kayaknya sebaliknya kayaknya. Misalnya pada tidur dibangunin, ayo bangun, ada akhwat di depan, nunggu siapa yang mau. Ah itu mah semuanya cepat banget tuh bangunnya tuh. Kelas 12 apalagi kelas 11 itu langsung itu loncat dari ranjang gitu. Atau semuanya bangun, ada makanan enak gitu kan, disebutin lah, udah itu nggak ada yang tidur, itu bangun semua itu. Tapi kalau coba kan nasi goreng, tidur semua itu. Itulah manusia. Manusia itu punya apa ya, peka itu terhadap hal-hal yang duniawi saja. Ukhrawi itu agak berat. Seperti adzan, ya kan, orang dulu di zaman Nabi itu kan kalau adzan dikumandangkan itu mereka anggap seperti petir yang menyambar, yang harus dicari tempat berlindung, ibaratnya gitu. Langsung segera di masjid. Lah kita sekarang Allahu Akbar sampai selesai. Kenapa ente belum ke masjid? Belum qomat. Pas qomat lah ente kok belum masjid? Belum rakaat pertama. Udah rakaat pertama, enggak apa-apa, nanti kan ada rakaat kedua. Pas rakaat kedua, nanti ada rakaat ketiga. Udah rakaat ketiga, masih belum tasyahud akhir. Kayak gitu terus. Nah, itu manusia zaman sekarang kayak gitu. Gitu terus. Habis ngomong kayak gitu, enggak salat meninggal. Berbingung deh, loh, kok meninggal? Kebaikan itu jangan ditunda ya. Sama halnya dengan amanah. Amanah juga nggak boleh ditunda-tunda amanah itu.
Antum pernah dengar kisahnya Nabi SAW disebut dengan apa? Apa sifat Nabi SAW? Hah? Salah satunya apa? Al-Amin, amanah. Kenapa tuh? Itu dia pernah dititipin seorang Yahudi. Kalau Yahudi apa Quraisy? Dititipin sesuatu. Kemudian orang ini mungkin lupa pergi kemana gitu. Itu Nabi SAW menunggu sampai orangnya balik. Barang itu sampai orang itu ambil barangnya baru Nabi pergi. Kita bisa, wah kita malah jaga. Ini orang ini kok nggak balik-balik. Saya bawa aja dulu lah. Saya pakai aja dulu lah. Itu kalau kita ya. Tapi setidaknya kita masih bisa balikin. Jangan sampai dipakai nggak mau balikin. Aziz misalnya kan ngelihat sampo di depan kamar mandi, ini kayaknya keren nih samponya ini. Ternyata yang punya kelas 7. Kelas 7 doang gampang, nanti saya tinggal bilang, ente ini buat saya aja ya, ente nanti beli lagi lah. Kemudian antum misalnya diamanahkan buat PR misalnya, pekerjaan, tugas, lakukan ikhwan. Itu amanah namanya. Itu yang disebut dengan amanah. Emang amanah itu pembahasannya luas. Ada amanah yang sifatnya itu sifat sehari-hari ya, dalam kehidupan sehari-hari. Ada amanah berat seperti amanah untuk sebagai seorang dai. Amanahnya apa? Amanahnya untuk menyampaikan ilmunya, mencerdaskan umat, mengajak umat kepada kebaikan, mengajak umat kepada mentauhidkan Allah. Nah, itu amanah-amanah besar. Seperti kita sebagai khalifah, itu amanah besar, ikhwan. Menjadi khalifah itu amanah besar. Khalifah di muka bumi itu amanah besar. Sudah mampukah kita menjadi khalifah? Nah, itu pertanyaannya. Semoga kita semua ya bisa menjadi orang yang amanah. Baik itu amanah terhadap diri kita sendiri, amanah terhadap orang lain, terutama kepada orang tua, atau amanah terhadap Allah dan Rasulnya. Sehingga kelak kita akan menjadi orang sukses di dunia dan sukses pula di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin ini saja dari saya. Semoga kedepannya yang belum muhadharah, kan saya udah bilang ya, cari kalau bisa ada motivasi. Misalnya satu motivasi, hidup adalah ujian. Tanpa ujian bagaimana mungkin kita masuk ke dalam surga? Misal gitu doang cukup. Ada motivasinya biar agak seru aja terdengarnya. Baik, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan Audon sama Okto kembali karena sudah puas mendengarkan. Walaupun masuk telinga kanan, keluar telinga kiri atau kebaliknya. Semoga dengar ya. Nah, nanti saya tanya lagi besok. Saya tutup. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.